Selamat siang jemaat yang kasih Tuhan. Siang kita bersyukur memasuki bulan Maret dan kita bersama-sama boleh datang di dalam perjamuan Tuhan. Dan sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan dengan satu tema Seal with the Holy Spirit, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang pertama. Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita, kitab Efesus pasal yang pertama, hanya baca ayat 13 dan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Saudara sekalian, amazing spiritual blessing we have in Christ. Ini merupakan berita utama dan kabar baik dari Tuhan kepada kita yang tercatat di dalam surat Efesus, bahwa kita memiliki kekayaan, keajaiban, ya, berkat-berkat spiritual. Saudara sekalian, kita telah merenungkan berkat-berkat spiritual yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Sekalian, kita dipilih sebelum dunia dijadikan di dalam otoritas, kehendak, rencana maksud Tuhan yang begitu sempurna. Kita sudah dipilih Tuhan. Kita ditebus dari segala dosa pelanggaran di mana kita tidak bisa membereskan, menyelesaikan. Yesus mencurahkan darahnya, menebus kita menjadi miliknya. Bahkan kita dibenarkannya, dikuduskan di dalam Kristus. Di hadapan Allah kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang benar karena kita di dalam Kristus. Dan kita dikuduskan terus-menerus di dalamnya. Bahkan kita diangkat menjadi anak Allah. Dan blessing yang kita pikirkan hari ini, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sekalian, sebenarnya apa arti daripada dimeteraikan dengan Roh Kudus? Sekalian, untuk lebih memahami akan dua ayat Alkitab ini, sekalian, saya memakai satu terjemahan, ya, yang disebut dengan terjemahan sederhana Indonesia. Demikian diterjemahkan dua ayat ini. Dikatakan demikian sekalian, sebab ketika kalian mendengar ajaran yang benar, yaitu kabar baik tentang keselamatan melalui Kristus, kalian percaya kepadanya, lalu sesuai dengan janjinya Allah memberikan Roh Kudus kepada kalian sebagai tanda bahwa kalian sudah menjadi miliknya. Kemudian dikatakan rohnya tinggal di dalam kita, di dalam diri kita masing-masing, sebagai jaminan bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita sebagai umatnya. Dan melalui kehadiran rohnya itu, kita tahu bahwa kita sudah ditebus dan menjadi milik Allah sepenuhnya. Jadi kita sekali lagi, mari kita memuji Allah karena kemuliaannya. Saudara sekalian, berdasarkan pengertian di atas sekalian, kita bisa mengartikan bahwa dimeteraikan oleh atau dengan Roh Kudus itu berarti pada waktu seseorang percaya kepada Tuhan. Pada waktu seseorang dilahirkan kembali sekalian, maka pada saat itu Allah
menempatkan atau memberikan Roh Kudus secara permanen, ya, seterusnya selamanya tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita, lalu terus menuntun sampai kita memperoleh semua janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita itu bisa menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan. Saudara, ada orang menggambarkan sekalian bahwa dimeteraikan dengan Roh Kudus itu seperti seorang yang lahir misalkan di Indonesia. Waktu dia lahir di Indonesia sekalian, langsung dia diberikan satu surat namanya akte lahir sekalian. Akte lahir ini sebagai satu tanda jaminan bahwa dia adalah milik warga negara Indonesia secara permanen. Dia boleh bertumbuh besar di dalam negara ini, berkarya, bekerja, bahkan boleh menjadi pejabat di dalam negara ini karena dia lahir di dalam negara ini dan sudah dijamin kewarganegaraannya. Demikian waktu kita lahir di dalam Kristus, di dalam kerajaan Allah. Buktinya apa sekalian? Buktinya Allah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita untuk menjamin keselamatan ini aman, tidak akan hilang, dipelihara, dijaga, kita milik Tuhan. Dan seterusnya Roh Kudus itu terus membimbing sampai kita menuju kepada kedewasaan, kesempurnaan, keteguhan iman di dalam Kristus. Itu artinya dimeteraikan, ya, menjadi milik, menjadi kepunyaan Tuhan untuk selama-lamanya. Sekalian, apakah tanda-tanda daripada orang yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Ini merupakan satu hal yang kita renungkan bersama pada hari ini. Sekalian, seringkali saya juga sering bertemu dengan orang-orang Kristen yang bertanya, mereka sebenarnya juga ragu-ragu, bertanya-tanya, apakah saya benar sudah dilahirkan? Apakah benar saya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Apakah Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri saya untuk menuntun saya untuk hidup tinggal secara permanen di dalam diri saya? Sekalian, ini seringkali menjadi pergumulan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sekalian, ada beberapa tanda yang boleh memberitahukan kepada kita bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Beberapa tanda bisa membuktikan bahwa kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus ini. Satu sekalian, memiliki hati yang peka akan dosa seperti Yusuf, ya, di dalam perjanjian lama. Waktu dia menghadapi godaan yang besar dari nyonyanya Potifar, sekalian, dia berkata satu kalimat demikian, bolehkah saya melakukan dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan? Bukan saja di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Dia mempunyai kesadaran yang begitu tinggi hidup di hadapan Tuhan. Dia begitu mempunyai kesadaran yang tinggi akan bahayanya dosa, kesalahan dosa yang besar, sehingga dia tidak mengkompromikan diri terhadap dosa. Ini adalah satu kepekaan yang Roh Kudus berikan di dalam kesadaran hidup hati kita terhadap tantangan pergumulan dosa yang ada di sekeliling kita. Sekalian, kita hidup di dalam dunia yang gelap, kiri kanan begitu banyak godaan cobaan. Saudara terus jatuh ke dalam godaan cobaan di dalam dosa tanpa ada kepekaan dan kesadaran yang kuat. Sekalian, ini bisa berarti saudara sedang di dalam kehidupan dosa yang mungkin sekali belum ada kehadiran Roh Kudus yang mengingatkan, yang menjandarkan, yang menerangi hati kita. Kedua, sekalian, memiliki keberanian untuk tidak mengikuti arus dunia, untuk tidak seperti dunia, seperti Daniel di dalam perjanjian lama, sekalian. Di tengah-tengah lingkungan kehidupan kerajaan yang
menyembah berhala, makan makanan berhala, ikut arus dunia, mencari kedudukan kekayaan dengan segala cara, Daniel berani mengatakan, saya berbeda. Tidak ikut arus dunia. Ini adalah satu tanda bahwa Roh Kudus di dalam hati kita memampukan kita untuk tidak mengikuti keinginan daging kita. Roh Kudus memampukan kita untuk tidak mencintai dan hidup secara duniawi di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Sekalian, hari ini begitu banyak arus kesenangan dunia yang bisa menarik hati kita jauh daripada Tuhan. Dan waktu sudah punya kesadaran berbeda dan berani berdiri teguh, sekalian, itu menunjukkan adanya kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Memiliki kerinduan seperti Mazmur 1. Sekalian, penulis Mazmur yang pertama dikatakan merindukan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, menjalankan firman Tuhan sekalian, itu menjadi kesenangan, kesukaan, kerinduan hati kita. Sekalian, karena firman Allah itu adalah isi hati Allah. Firman Allah adalah kebenaran kekudusan Allah, maka Roh Kudus pasti menyatu dengan firman. Waktu Roh Kudus ada di dalam hati kita, dia pasti membangkitkan kegairahan, kerinduan, kehausan akan firman yang mengenyangkan, yang memperbaharui, menerangi hati kita. Ini adalah tanda yang ketiga yang sangat penting yang menunjukkan kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Sekalian, seperti penulis Mazmur 122 ayat pertama dikatakan, aku bersuka cita ketika orang-orang berkata kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Saudara datang ke rumah Tuhan, ke gereja, ke tempat ini. Apakah dengan satu sorak-sorai sukacita, atau dengan muka muram karena terpaksa sekalian? Itu bisa menunjukkan kualitas rohani. Apakah itu lahir dari karya Roh Kudus di dalam diri kita yang membawa kita dekat bersama dengan Tuhan. Waktu Roh Kudus di dalam diri kita, dia pasti akan membimbing hidup kita berjalan dekat, bergaul dengan Tuhan. Jadi waktu kita datang ke rumah Tuhan, waktu kita beribadah, waktu kita menyanyi, waktu kita berdoa, itu ada satu sukacita di dalam batin hati kita yang meluap, karena itu adalah karya Tuhan yang memperkaya rohani kita, yang menyegarkan jiwa kita. Sekalian, itu adalah tanda bahwa Roh Kudus berkarya tinggal di dalam hatimu. Sekalian, satu lagi sekalian tanda kita bisa memiliki semangat kerinduan memberitakan Injil, melayani Tuhan seperti Rasul Paulus. Saudara membaca kitab-kitab Kisah Rasul ke belakang sekalian, di mana Rasul Paulus dengan kegairahan, semangat, keberanian yang luar biasa memberitakan Injil dari satu kota ke kota yang lain, Filipi, Berea, Tesalonika, sekalipun disiksa, diancam, dilempari dengan batu, bangkit lagi dari pinggir jalan, lalu dia memberitakan Injil dengan suatu luapan hati kasih yang luar biasa melayani Tuhan. Itu menunjukkan Roh Kudus ada di dalam hati kita yang sedang berkarya. Alkitab mengatakan Roh Kudus datang untuk memberitakan Kristus. Roh Kudus datang untuk memberitakan Injil. Kita sudah mengenal Injil, mengalami kebenaran dan anugerah Injil yang luar biasa sekalian. Maka Roh Kudus akan membangkitkan hati kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Sekalian, ini adalah beberapa tanda, dan kita boleh mengintrospeksi diri kita. Apakah ini tanda-tanda sudah jelas kita alami
di dalam hidup kita? Atau masih samar-samar sekalian? Berarti kita perlu kembali introspeksi diri di dalam Tuhan. Atau belum sama sekali memiliki tanda-tanda ini. Saudara sekalian, nah itu mungkin sekali sekalian yang disebut dengan orang Kristen. Tetapi KTP semata-mata. Saudara sekalian, tanda-tanda ini saudara sekalian meneguhkan, mengkonfirmasi bahwa saudara dan saya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus di dalam anugerah dan keselamatan daripada Tuhan. Saudara sekalian, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dia tidak tinggal secara pasif, tetapi secara aktif dia akan terus membimbing kehidupan kita untuk terus mengalami pertumbuhan dan kedewasaan yang penuh. Hampir semua teolog menyetujui sekalian, bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu tidak tinggal secara pasif. Tetapi Roh Kudus tinggal secara aktif, terus berkarya, bekerja, membimbing kita menuju kepada kedewasaan dan kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Ada beberapa hal yang kita ingin lihat, bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya kita dewasa, kuat menghadapi tantangan kehidupan iman yang tidak gampang. Saudara setelah percaya kepada Tuhan, saudara masih mempunyai jalan iman yang panjang. Saudara, jalan iman yang panjang ini sekalian, tidak semuanya adalah lancar, mulus seperti masuk tol tanpa halangan. Saudara, bisa ada lika-liku, bisa ada tantangan penderitaan iman yang harus kita hadapi di dalam jalan mengikuti Tuhan seperti Yesus sendiri. Saudara sekalian, dia datang untuk menanggung penderitaan, menyelamatkan kita. Dan dia juga mengingatkan dunia ini membenci kita. Dunia ini tidak menerima kita. Bisa ada banyak tantangan yang harus kita hadapi di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Seperti seorang anak kecil, waktu dia dilahirkan sekalian, dibesarkan oleh orang tuanya. Bertumbuh dewasa, tidak menjamin anak itu masa depannya tidak ada kesulitan. Bisa sekali di dalam perjalanan hidupnya, ya di tingkat mungkin pemuda, berkeluarga, sampai kepada dewasa, sekalian, ada begitu banyak masalah masyarakat, ekonomi, kriminal yang harus dihadapi. Sekalian, iman orang Kristen, tantangan orang Kristen juga demikian. Jadi Roh Kudus tidak hanya menjamin keamanan dari keselamatan ini sudah pasti. Tetapi dia bahkan membimbing kita, mendampingi kita agar perjalanan iman ini bisa berhasil, bertumbuh dengan sehat, dengan sempurna. Saudara sekalian, khususnya menghadapi segala tantangan yang ada. Tantangan kehidupan iman kita bisa dari dalam diri kita, internal kita. Tetapi juga bisa dari luar, eksternal, yang menyerang kehidupan kita ini. Secara internal saudara sekalian, itu juga bisa merupakan karakter yang tidak baik, kebiasaan buruk, dosa-dosa yang mengikat, pikiran yang kotor, hati yang tidak mau mengampuni. Semua ini adalah masalah dari dalam diri kita. Tantangan internal yang bisa menghambat, merintangi kita untuk maju bersama dengan Tuhan. Bahkan sekalian, Alkitab dengan begitu jelas memberitahukan tokoh-tokoh Alkitab yang besar, mereka pun punya kelemahan. Mereka pun punya masalah internal yang harus mereka hadapi. Misalkan Yakub anak Ishak sekalian, dia pernah berdusta, berbohong kepada papanya sekalian. Ini merupakan satu karakter yang begitu menakutkan sekalian, sehingga dia harus lari dari orang tuanya, dia harus kerja keras di Laban, dan karena dia pernah berdusta kepada papanya, dia ditipu oleh Laban 10 kali lebih berat sekalian. Kita melihat Simpson, seorang yang kuat luar biasa secara fisik, tetapi dia lemah secara mental. Salomo, Raja Daud,
punya masalah kelemahan seksual. Dia jatuh ke dalam dosa karena kehidupan seksual yang tidak sehat. Ini menjadi masalahnya. Yudas Iskariot sekalian mencuri uang perbendaharaan Tuhan. Itu artinya korupsi, itu artinya karakter kebiasaan yang tidak baik, yang terus membelenggu dia sampai dia jatuh dan tidak bisa bangun kembali. Ini masalah internal sekalian. Masalah di dalam dirinya sekalian. Simon Petrus emosional 3 kali menyangkal Tuhan sekalian. Sekalian kelemahan mental, kelemahan emosional yang tidak terkendali. Seringkali juga menjerat orang masuk ke dalam kesalahan. Sekalian Yohanes dan Yakobus minta kedudukan di hadapan Tuhan sekalian. Ambisi mengejar sesuatu yang tidak sehat di hadapan Tuhan. Semua ini bisa merupakan rentetan masalah. Di mana Tuhan tahu setiap kita itu punya handicap, punya penghambat yang demikian. Dan dikatakan kita yang paling tahu di mana masalah kita. Saya mungkin tidak terlalu mengerti masalah saudara di mana, karena ada berbagai rentetan masalah. Tetapi saudara yang harus tahu dan paling tahu di mana kelemahanmu. Disitulah Roh Kudus ingin menopang. Seperti dia menopang Petrus dari yang lemah, dari yang skeptis, dari yang menyangkal, menjadi seorang yang berani memberitakan Injil di hadapan mahkamah agama, bahkan disalibkan dia berani. Karena Tuhan mengubah dia. Roh Kudus menopang dia mengatasi kelemahan internalnya sekalian, sehingga dia itu bisa berdiri dengan teguh. Juga ada masalah eksternal sekalian. Bukan dari dalam diri kita, tetapi dari luar. Saudara mempelajari sejarah gereja 300 tahun pertama. Gereja menghadapi penganiayaan yang luar biasa. Mulai daripada Kisah Rasul pasal ke-8. Dikatakan terjadi penganiayaan besar terhadap jemaat. Rasul-rasul terpencar. Orang Kristen lari kemana-mana karena dikejar, dipenjarakan, dimatikan sekalian. Itu sudah mulai. Tantangan dari luar. Bukan masalah internal. Dari luar, kekuasaan, pemerintahan yang melawan Tuhan. Semua itu bisa menjadi satu serangan yang berbahaya. Sekalian, bukan sejarah gereja mula-mula. Hari ini, abad 21, kita pun tidak terlepas dari berbagai tantangan dari luar. Sekalian, waktu ISIS sedang berkembang, sekalian, ada satu video klip yang diperlihatkan, seorang Kristen dimasukkan ke dalam kandang kerengkeng besi sekalian, kemudian dibalut dengan tali yang dikasih bensin minyak, lalu kemudian disurutkan api sekalian, lalu kemudian dia terbakar di dalam kurungan itu sambil berteriak-teriak. Itu di zaman sekalian hari ini, di abad ke-12 ini, di abad 21 ini. Sekalian, ada berbagai tantangan dari luar, bencana alam sekalian, peperangan sekalian yang tidak selesai-selesai. Sekarang di Ukraina, di Palestina Timur Tengah sekalian, begitu banyak jiwa yang hancur sekalian. Sekalian, itu merupakan penderitaan yang besar, penyakit sekalian, masalah keluarga, politik, keamanan, ekonomi. Sekalian, ini bisa menjadi rentetan masalah yang bisa menghambat perjalanan iman kita, dan di situ Roh Kudus menjadi parakletos, menjadi penghibur, pembimbing yang menuntun kita melewati masalah. Sebelum Perang Dunia yang kedua, di Hiroshima ada seorang wali kota. Wali kota ini mempunyai seorang anak putri. Pada satu hari, si anak putri ini mendengar Injil yang diberitakan oleh seorang misioneri yang pergi ke Jepang. Negara Jepang dikatakan adalah negara 1000 bahkan 10.000 selaksa dewa. Orang Kristen di bawah 2%, sangat sulit bertemu dengan orang Kristen. Jadi ada orang bisa percaya itu itu satu hal yang besar. Dan anak ini percaya kepada Tuhan, menjadi seorang Kristen yang sangat saleh. Perlahan-lahannya bertumbuh sampai di usia pemuda sekalian. Papanya menetapkan dia menikah dengan
seorang pemuda yang bukan pilihannya dan tidak seiman. Sekalipun dia tidak bersedia, tetapi dia tidak bisa melawan keputusan papanya, akhirnya dia harus menikah. Setelah itu melahirkan 3 anak putri sekalian. Setelah 3 anak lahir, perang dunia kedua mulai. Suaminya masuk medan peperangan, kemudian mati di medan peperangan. Dia menjadi seorang janda, harus membesarkan 3 anak. Dengan kondisi ekonomi Jepang yang sangat sulit, ponak-poranda sekalian. Kesulitan ditambah kesulitan sekalian. Seakan-akan masa depan suram. Tidak tahu bagaimana menghadapi realita hidup ini. Sekalian satu hari di dalam kereta api, dia ingin lompat keluar dari kereta itu karena dia merasa masa depan tidak tahu harus bagaimana. Beban yang begitu berat. Tetapi waktu di dalam pergumulan yang berat itu, di situ ada suara berbicara di dalam hatinya dengan lembut mengatakan, anakku, anakku, mengapa kamu tidak percaya aku sanggup memelihara kamu? Suara ini bagaikan satu sinar cahaya yang memasuki hatinya yang gelap gulita, memberikan dia harapan, kekuatan menghadapi masa depan. Setelah itu dia membesarkan 3 anaknya, dan kemudian 3 anaknya menjadi 3 misionari yang diutus di berbagai tempat. Sekarang kadang-kadang orang ingin melepaskan iman, ingin melepaskan jalan bersama dengan Tuhan. Disitulah Roh Kudus hadir, mendewasakan, memampukan kita kuat berdiri di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, Roh Kudus memampukan membimbing kita dewasa untuk hidup terbuka, hidup jujur di hadapan Tuhan. Seperti Raja Daud sekalian. Seorang raja besar, rohaniwan besar yang menulis begitu banyak mazmur luar biasa. Saudara dan saya bisa menulis 1 mazmur dikenang orang sepanjang zaman. Itu membuktikan kekayaan kelimpahan rohani yang begitu luar biasa. Sedangkan Daud ini sekalian, seorang raja yang diurapi, juga rohaniwan besar yang bisa menulis begitu banyak mazmur. Itu menunjukkan apa? Pengalaman hidupnya yang sangat mendalam dengan Tuhan. Saudara pernah menulis 1 lagu rohani? Ya, mungkin kita bukan penyair sekalian. Atau menulis 1 puisi sekalian. Ya, rohani. Kalau saudara bukan syairman itu ya. Saudara sekalian, apakah saudara pernah menaikkan 1 doa rohani yang benar-benar menyentuh hati saudara, yang bisa menyentuh hati orang lain? Nah, waktu saudara bisa menghasilkan karya rohani itu menunjukkan kualitas rohani, pengalaman saudara dengan Tuhan yang sangat dalam, yang bisa diekspresikan melalui tulisan maupun lagu. Daud merupakan orang yang besar, tetapi dia juga bukan orang tanpa salah. Ada kelemahan dosa di dalam dirinya. 1 keunggulan daripada Daud yang bisa kita pelajari adalah keterbukaan, kejujuran, rela bertobat, berubah di hadapan Tuhan, yang menjadikan hidupnya terus diperbaharui bersama dengan Tuhan. Tadi kita ada pengakuan dosa sekalian. Ayat petunjuk itu diambil dari Mazmur 51. Itu ditulis oleh Raja Daud setelah jatuh ke dalam dosa dengan Batseba. Tuhan menegur dia. Dia mengatakan, Tuhan, Tuhan, ampunilah saya. Karena saya sudah berdosa di hadapanmu. Di hadapanmu saya sudah melakukan kejahatan yang begitu besar. Ampunilah saya. Jangan mengambil Roh-Mu yang kudus di dalam diri saya. Perbaharuilah diri saya supaya saya mendapatkan kekuatan yang baru, memberitakan jalan-Mu kepada
generasi-generasi yang berikutnya. Ini adalah hati Daud sekalian. Berani terbuka, dibimbing dan dituntun oleh Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 139 ayat ke-23 dan 24, di sana Daud mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini adalah doa Daud, sekaligus merupakan satu disiplin prinsip hidup rohani yang sangat penting. Berani terbuka dan minta Tuhan yang bimbing. Kalau ada serong salah, tuntunlah aku kepada jalan yang benar. Sekalian, Roh Kudus akan terus membimbing kita supaya hati kita dekat dengan Tuhan. Hati kita dekat dengan Tuhan, itu artinya hati kita rela terbuka, rela berinteraksi dengan Tuhan. Sekalian, itu yang menjadikan kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalian, seringkali kita lebih suka menutup hati dan diri dengan Tuhan. Ada banyak area hidup kita anggap ini tidak boleh Tuhan hadir, tidak boleh Tuhan dengar, tidak boleh Tuhan lihat. Sekalian, saudara berjalan dengan kemauan, dengan cara sendiri, dengan ketutupan hati yang mengakibatkan kita itu bisa semakin jauh dari Tuhan. Ini masalah kita sekalian. Tetapi kalau kita rela terbuka, Tuhan, selidikilah, lihatlah, tuntunlah setiap langkah hidupku, menjadikan hidup kita itu indah di mata Tuhan. Sekarang Roh Kudus memahami segala permasalahan kelemahan kita, sehingga dia datang, dia tinggal, dia memimpin, membimbing kita hidup di dalam kejujuran yang benar di hadapan Tuhan. Satu lagi sekalian, Roh Kudus tinggal membimbing kita dewasa hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Sekalian, ketaatan merupakan satu faktor rohani yang sangat penting yang menjadikan relasi kita hidup dekat atau tidak dengan Tuhan. Pada waktu saudara sungguh-sungguh rela taat kepada Tuhan, berarti saudara itu berjalan seiring dengan maunya Tuhan. Tetapi waktu saudara tidak mau taat kepada firman Tuhan, mengikuti keinginan daging dan dunia ini, itu berarti kita hidup semakin jauh, berjalan semakin jauh dengan Tuhan. Roh Kudus ingin terus membentuk hati kita, membimbing kita untuk menjadi seorang yang taat di hadapan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Seperti ketaatan Kristus kepada Allah Bapa. Dia rela merendahkan diri, rela mengosongkan diri, rela menjadi manusia yang hina, menderita, menanggung siksaan, mencucurkan darah sampai mati di kayu salib. Ini penurunan jenjang yang berlapis-lapis. Ini penurunan jenjang itu secara kualitatif, bukan kuantitatif saja, kualitatif. Dari kualitatif ilahi menjadi kualitatif manusiawi. Itu merupakan penurunan status diri Yesus yang taat kepada Bapa sampai mati, mati paling hina di kayu salib. Dan Alkitab mengatakan, karena Yesus rela taat sampai mati, sampai paling rendah, maka Allah meninggikan dia menjadi paling tinggi. Nama di atas segala nama. Semua lidah akan menyebut dia sebagai Tuhan. Semua lutut akan bertelut menyembah dia adalah Tuhan. Karena dia pernah merendahkan diri. Karena dia pernah taat kepada Allah Bapa sampai kepada titik yang paling rendah. Pada waktu Yesus rela secara total hati taat kepada Allah Bapa, maka dia bisa menggenapkan karya keselamatan ilahi
tanpa cacat sedikit pun juga. Ini adalah keagungan hati Kristus, ketaatan yang penuh yang bisa menggenapkan satu karya Allah secara absolut dan secara di dalam rencana Allah yang kekal. Saudara sekalian, itu karena ada ketaatan kepada Tuhan. Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kita. Dia tinggal secara aktif, saudara sekalian, membimbing, mendorong kita untuk taat. Sekalipun taat itu tidak gampang. Siapa yang bisa seperti Yesus Kristus? Taat secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Saudara sekalian, itu ketaatan yang penuh yang harus kita pelajari. Sampai waktu kita bisa menaati firman Tuhan, disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Di dalam surat Yakobus 2 ayat 23 dikatakan Abraham itu adalah sahabat Allah. Orang yang berjalan dekat dengan Allah, sahabatnya Allah. Bukan teman, bukan kenalan, apalagi kenalan lewat Facebook gitu ya, Instagram, WA sekalian. Itu bisa kenal tetapi hanya sebatas kenal-kenal sekalian. Tetapi sahabat itu orang yang mengerti isi hati, yang bisa berjalan di dalam kedekatan dengan Tuhan. Itu disebut sahabatnya Allah. Kenapa? Karena Abraham punya ketaatan yang sangat penuh kepada Tuhan. Termasuk waktu dia mempersembahkan anaknya Ishak, anak perjanjian satu-satunya di atas Gunung Moria, di atas Mesbah. Dia mengeluarkan pisau. Waktu dia mau menusuk anak itu, Tuhan mengatakan, Abraham, tahan itu tangan kamu. Jangan kamu sentuh itu anak, karena aku tahu hatimu taat. Saudara sekalian, ini namanya manusia rohani yang memiliki kepekaan, ketaatan kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan itulah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, terus membimbing sampai kita bisa menjadi seorang rohaniwan yang besar, yang punya dampak di dalam kehidupan kita ini. Satu poin yang terakhir sekalian, Roh Kudus memberdayakan, empowering, memberdayakan, memampukan kita untuk hidup berbuah dan melayani Tuhan. Roh Kudus tidak hanya sebagai jaminan kepastian yang mengamankan keselamatan kita. Dia juga terus membimbing kita menuju kedewasaan penuh dalam Kristus. Bahkan menghasilkan buah di dalam Roh Kudus. Sehingga Alkitab mengatakan sekalian, Roh Kudus hidup tinggal di dalam diri kita. Maka kita akan menghasilkan buah daripada Roh Kudus. Apakah itu buah Roh Kudus sekalian? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Termasuk juga penguasaan diri terhadap makanan. Makan durian dan sebagainya sekalian. Waktu saudara bisa tahan mengatasi diri, tidak makan sesuatu lebih daripada ukuran yang sesungguhnya. Itu namanya pengendalian diri. Yang menjadikan kita bisa menjadi seorang rohaniwan yang sehat dan baik. Kapan saudara bisa punya kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang sesungguhnya? Kapan saudara bisa sabar sekalipun keadaan tidak gampang sekalian. Kecuali kalau Roh Kudus memampukan kita, membentuk kita sekalian. Bisa ada kesabaran seperti Allah Bapa sabar kepada anak-anaknya. Sekarang punya kemurahan hati, kebaikan hati, rela peduli orang, rela mengerti penderitaan orang. Sekarang itu lahir dari kepekaan kasih Kristus di dalam diri kita. Kesetiaan sekalian tidak menyeleweng sekalian, tidak mengingkari janji sekalian. Itu namanya kesetiaan, kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan itu artinya sanggup menghadapi situasi yang sulit dengan ketenangan jiwa dan penguasaan diri. Terus kan ini adalah buah Roh Kudus
Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka Dia akan membentuk kita untuk menghasilkan yang disebut dengan buah Roh Kudus dengan 9 dimensi yang sangat penting. Dan bahkan Dia memampukan kita untuk melayani. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Namun seringkali sekalian, yang keluar daripada hati kita apa sekalian? Aku berada di sini untuk dilayani, bukan untuk melayani. Itu adalah natur kita, keegoan kita. Waktu kita mengikuti keegoan sekalian, kita tidak pernah melayani sesama, sekalipun harus berkorban. Kita lebih menuntut dilayani daripada melayani, karena konsep hidup, natur hati kita itu tidak sama. Tetapi waktu Roh Kudus datang, Dia mengubahkan, memberikan kemampuan, karunia, beban, visi misi yang mengajarkan kita bisa hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagai penutup sekalian, 3 hal yang saya harap kita bisa kerjakan. 1, pastikan bahwa saudara sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Ini poin pertama yang paling penting dan dasar. Kalau saudara merasa belum ada tanda-tanda di mana Roh Kudus hadir, saudara boleh berlutut, membuka hatimu, terimalah Tuhan dengan iman dan tulus hati. Tuhan menyelamatkan kita, tidak perlu ada jasa apapun dari kita. Tidak perlu ada ijazah sarjana 1, 2 atau sarjana 3, tidak sekalian. Tidak perlu ada DP, bayar uang apa sekalian, enggak. Dengan ketulusan hati percaya, Tuhan memberikan keselamatan, memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Itu namanya anugerah. Absolutely anugerah tanpa kita perlu membayar sesuatu. Kedua sekalian, kita bersyukur. Ini adalah anugerah berkat rohani yang sangat kaya, yang begitu berharga, yang Tuhan berikan, yang juga dicatat di dalam kitab Efesus, yang akan kita renungkan mungkin sepanjang setengah tahun ini sekalian. Itu kekayaan rohani yang Tuhan berikan, menjadikan kita stabil, teguh, kuat di dalam anugerah keselamatan Tuhan. Dan ketiga sekalian, saudara berdoa, benar-benar minta, Tuhan, bukalah hatiku, berdoa, Roh Kudus, pimpinlah, penuhilah hidup saya. Saudara sekalian, seringkali kita berdoa, tetapi berdoa bagi sesuatu yang kita lihat baik bagi kita. Tidak salah sekalian. Berdoa untuk pekerjaan, keluarga, masa depan, sesuatu itu adalah baik. Tetapi ada yang lebih penting, yang esensial. Pernahkah kita berdoa, Tuhan atau Roh Kudus, penuhi hati saya. Sekarang penuhi hati saya. Saudara kalau bisa memasuki doa itu dengan ketulusan, kesadaran, dan kesungguhan, itu menunjukkan kualitas rohani saudara itu menuju kepada satu tahap yang tidak hanya sekedar melihat blessing di luar saja, tetapi melihat kebutuhan hati internal yang paling dalam, yang esensial. Roh Kudus, penuhi hidup saya, hati saya, tuntun saya berjalan bersama dengan Tuhan.